Atau mungkin perjalanan bagaimana cara kita menjalani kisah dalam rumah tangga gitu. Kondisi, nggak ada yang turunan. Orang tuanya cerai, kawin cerai, misalnya anaknya kawin cerai, enggak lah. Pribadinya sebetulnya, ya itu kan Iki yang ngejalanin. Kalau misalkan kita gini, taruh, Ki awas lu nanti ya, jangan sampai lu cerai berai. Kan nggak tahu. Sama gua juga kan, kamu awas hati-hati harus dijaga. Tapi dengan kondisi dan keadaan, itulah yang membuat kita bercerai-berai kan gitu. Jelasin sama anak-anak, dan anak-anak juga melihat keadaan gue di sini kayak seperti apa. Dan gue selalu bilang sama anak-anak, nah Iki, ya kalau laki-laki kamu bertanggung jawab. Kalau kamu niat menikah dengan seseorang, ya udah satu. Selamanya. Gitu. Selamanya Diusahain, satu ya. gitu. Tapi kadang-kadang kita juga punya niat seperti itu kalau kondisi dan lingkungannya itu kan kondisi. Nggak ada orang yang mau berpisah. Ya iyalah. Ya mantan istri kan gitu, taulah gitu. Tahu. Gitu. Jadi ya kalau ibaratnya pesan mah satu aja sih Abah tuh sebetulnya simple. Jadi orang yang bermanfaat untuk semua. Jadi orang yang bermanfaat. Ya terutama untuk keluarga-keluarga. Abah kan keluarga besar kan. Semuanya nggak inilah. Ini gue di sini keluarga semua. Kayak Dadang, Delep, terus Rian, Cucu, hampir semua. Jadi rata-rata di sini memang saudara. Keluarga. Ini ya kalau ngomongin. Iya. Nggak bisa ditebak itu. Udah ya ngasih ya? Apa nih? Oh, ini sekalian bayar sama dulu. Nggak apa-apa, tapi keren lah. Keren untuk pemula udah oke lah. Coba lagu ini Kang. Lagu anak zaman sekarang Kang. Apa? Lagu apa? Lagu mahal ini dah. Misalnya. Sia-sianya ku bertemu dengan cinta semu. Kayak bangunnya sahur sih Selin, Mbak. Cintai sahur. Iya. Nah itu aja lah yang lebih gampang. Kang, berarti bisa dibilang kalau Kang Sule lagi sendiri di rumah gitu. Iya. Ini salah satu peneman sepinya Kang Sule ya? Ya bisa dikatakan itulah. Kalau lagi pengen itu seharian gue main gendang. Gitu. Sendirian? Atau Sendirian? Enggak, ya sendirian atau enggak lagi mau bikin konten main gendang ya udah gitu. Tapi seru kali ya kalau ngajarin anak-anak kita. Biasanya belajar main gendang tuh dari usia berapa tuh Kang? Dari kecil lebih bagus sih. Tapi dia kayaknya harus dibiasakan untuk menonton kayak sejarah-sejarah tentang gendang, Iya, mungkin gitu betul. kali ya. Soalnya karena anak zaman sekarang kan pasti nggak relate sama gendang gitu loh Iya Kang. betul, karena kan tergantung lingkungan anak-anak tuh kayak Iki lah taruh. Iki mau ngambil sarjana hukum, misalkan sekolah. Tapi kan lingkungan kamu lingkungan seni, ngapain kamu jadi sarjana hukum? Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan mau ya nggak apa-apa. Yang Tapi penting disupport. ya support. Cuman kan nantinya akan terbagi lah. Udah satu sampai lu berhasil lah gitu. Nah kan yang kita tahu nih sekarang kan Iki kan udah mau kemarin tunangan ya Kang. Ya. Sempet gonjang-ganjing tuh Kang. Maaf ya nih kalau jadi gosip ya. Cuman kan Bukan kemarin- gosip, emang nyata. Enggak, tapi kemarin tuh sempat ada gosip Kang. Maksudnya Gosip kayak apa? gonjang-ganjing kayak misalnya wah ini cuman promo single, ternyata mereka ngeluarin Oh. single berdua gitu. Enggak, gua- Ini gini gitu. Bukan. Kenapa kok Masa sih tertutup gimmick gitu, sampai Kang? segitunya? Ada tau? Ada tahu aku. Nggak gimmick nggak makan Kang. Gimana ya, sekarang itu kita tuh kadang nggak bikin gimmick pun, orang-orang sudah bikin gimmick sendiri. Iya. Dengan potongan-potongan video yang akhirnya Jadi- jadi semua berantakan, keluarga orang kan gitu. Emang pernah ngerasain gitu Kang? Ya bukan pernah lagi, setiap saat pasti ada lah. Sampai sekarang pun pasti ada orang yang Pernah nggak Kang memanfaatkan Sule momen. merasakan yang tadi Kang Sule bilang karena omongan-omongan potongan-potongan jadi semuanya berantakan, jadi salah paham di rumah sakit? Iyalah, pastilah ngerasain. Cuman ya zaman sekarang kan memang seperti itu, mau gimana lagi? Tapi kenapa sih Kang Sule tuh selalu ada yang kayak gitu-gitu tuh responnya selalu milih untuk dia? Kenapa nggak mau coba buka suara, nanggepin? Kan buka suara nanti 2024. Iya betul. Maksudnya menanggapi. Yang penting kita aja yang tahu. Jadi kalau kita dituduh atau hal apapun, kalau kita tidak merasa, kenapa kita harus klarifikasi? Iya sih ya. Tapi kan dengan kita diem, beritanya tuh kayak Makin merajalela wah, gitu kayak- Kang. Iya biarin aja, kayak itu urusan mereka. Kadang-kadang suka menyangkut di masalah kayak pekerjaan kita sebagai seniman.
banyak karena kita tuh kan hidup tergantung siapa orang-orang yang menyukai kita, karya kita, seni kita. Kalau ada gonjang-ganjing tentang segala sesuatu yang buruk dari kita itu kan merugikan kita juga Iya, gitu loh, Kang. betul. Gimana tuh Kang? Ya Sule? apa-apa, hidup Biar itu- pembelajaran buat kita Makas Hidup juga itu kan gitu. pasangan. Ada untung, ada rugi. Masa kita harus untung terus? Rugilah sekali-kali. Ya kan? Kan pasangan, masa untung terus pasti ada di kala kita tenang, pasti ada aja gitu. Jadi kalau susah ada senang gitu ya. Tuh kalau kita tanggapi ya sampai kapan? Benar-benar. Karena memang hidup itu kan memang seperti itu. Benar juga di kata-katanya bagus sih, gue simpan ntar kalau diwawancara gue omongin begitu. Pakai, Iya, iya, dipakai. iya, iya, Coba iya. kan kadang-kadang Tapi kalau- orang lupa. Tapi kalau Kang Sule nih, kan sebentar lagi kan Iki menikah. Aku diundang nggak sih Kang Sule? Ya kan yang nikah Iki. Ya pasti diundang lah mungkin, nggak tahu. Mungkin, nggak Ya. tahu. Tapi Kang Sule pertama kali Iki pacaran sama Lini, itu ngomong ke Kang Sule pertama kalinya gimana? Dia tuh biasanya di grup terus tiba-tiba kirimin foto, aku pacaran main ini boleh nggak? Boleh aja. Ada izin dulu? Iya, sok aja kalau kamu seneng mah. Di grup berarti Putri, Sekeluarga? Rizwan Iya, juga tahu. menyetujui atau tidak cie, semua. Cie gitu aja. Oh, alah. Seru. Oh, seru banget. Tapi pas pertama kali bilang ingin melangkah lebih serius lagi, umur Iki sekarang? Sekarang umur Iki 25. Nah kan Bentar lagi kalau 26. kalau laki-laki, Kang Sule percaya nggak sih kalau misalnya laki-laki itu dewasanya setelah 35 tahun ke atas, atau menurut Kang Sule dewasa itu tergantung Sama aja. Tergantung kondisi. tergantung dewasa pendirian diri sendiri? Iya, tergantung keadaan juga. Ya, mau sedewasa apapun juga, kita manusia. Ya itu, karena yang gua tanamin apapun itu, sebagai laki-laki itu harus bertanggung jawab, apapun kondisinya, gitu. Termasuk Iki, dia tanya, ya aku mau serius, loh, candil aja keluar gue bilang gitu kan. Dari serius. Ini omongan gua ke Iki tuh. Ini omongan beneran begini? Iya. Nanggepinnya begini? Masih bisa Iya. dilawakin loh anaknya. Ya udah, kenapa? Aku kalau mau serius gimana? Lah, yang jalanin hidup itu kamu. Kalau kamu udah niat, yakin, benar, ya udah. Gitu. Kalau pasangan kamu udah mau juga, ya udah mendingan segerakan. Jangan ditunda-tunda, apalagi kan udah lama pacaran. Menurut Kang Sule, Lini orang yang seperti apa untuk Iki? Orang yang tepat? Ya sama seperti orang-orang. Enggak, maksudnya untuk Iki, menjadi pasangan Iki gitu. Kalau aku lihat sih ideal ya mereka ini. Pasangan yang ya Saling cinta. support, ya saling cemburuan gitu kan. Gitu. Perlu ya Kang cemburu-cemburu tuh. Perlulah, tapi ya jangan banting pintu juga. Setelah Iki sudah mulai sukses, sekarang jarang pulang, atau sudah bisa hidup sendiri dan sebentar lagi mau menikah. Itu perjalanannya Kang Sule kadang-kadang suka, nggak kebayang ya anak udah umur segini. Kebayang, Selin. Beneran? Iya. Kebayang. Makanya kan gue siapin, gue beliin rumah di sana. Udah, karir sendiri. Berarti semua sesuai perencanaan Kang Sule? Lah iyalah, planning. Kita belajar di sekolah ada planning, ada apa lagi ya tuh. Berkaca dari kedua orang tua saya yang mensupport itu. Sampai jadi seperti ini tuh karena planning seorang orang tua. Apa yang diperjuangkan orang tua Kang Sule? Seperti yang Kang Sule pernah ngobrolin. Lah ini Di kayak cerita-cerita. misalkan gue bisa main gendang karena orang tua kan. Diajarin? Sampai enggak, maksudnya sampai ngutang-ngutang beli alatnya, kalau nggak ada alatnya kan kita nggak bisa. Alatnya masih ada sampai sekarang? Nggak ada yang minjem terus nggak dibalikin lagi kalau nggak salah itu. Padahal itu momen pertama kali Iya, punya aduh, gendang. sedih. Nggak usah gitu, sedihnya juga kan. Sedihnya ya udah sedih gitu. Berarti orang tua Kang Sule juga darahnya seni banget ya dari. Iya, ya, karena kan kakaknya Abah itu sinden dulu. Kakaknya Abah sih. Ya, perempuan. Berarti perempuan ya? Ya, sinden gitu. Dan Abah tuh suka sama kesenian. Abah itu orang seni, tapi karena tidak mampu, akhirnya harus bisa ada yang meneruskan. Akhirnya sayalah yang disupport gitu. Dulu saya pertama kali dimasukin sanggar tari Kandaga, terus masuk ke sanggar tari Lingga Kencana, sampai disekolahin sama yang punya sanggar waktu itu ke SMKI. Itu kan salah satu supportnya. Abah baik sama orang itu gitu loh, menitipkan sama orang itu sampai saya bisa berhasil sampai.
kita bisa begini karena nonton Jayakarta Group, Patrio. Mereka tuh berjasa buat Belajar. kita. Iya. Tapi back to Iki nih. Nah kan banyak banget fans-fansnya mahal ini nih sama Rizky Febian nih, Kang. Waktu mereka tuh mau serius nikah tuh ngomongnya ke Kang Sule, Ikinya aja atau Lini juga ngomong? Iki datang ke kamar. Bro, bangun. Bro, mungkin. Iya lah bro. Ya, makanya bro. Lu Ki, Santuy banget ya keluarga ini ya. duduk. Ngopi Ki? Enggak ngopi. Air putih deh. Ya, gua ambilin kan air putih. Kan udah tahu kan di chat dan telepon gitu kan. Aku mau serius, aku mau pantek dulu. Udah habis itu selang itu, kita liburan yuk ke Bali, dia bilang gitu. Udah kata Iki, udah aku yang bayarin. Udah, nah disitulah baru ketemu sama keluarga. Gini. Ya ayo dong, lu lah sendiri gitu, masa gua yang mau nikah, gua yang harus repot. Ya udah akhirnya duduk bareng, Iki ngomong gentleman di situ. Gimana depan tuh, gimana? kakeknya, depan bapaknya. Ya sama hal dengan orang-orang lagi. Iya, aku mah gak digituin kan. Oh iya Selim. Kamu ngapain waktu Langsung itu? dikawinin ya kamunya. Ngomong dulu lah gitu, antara keluarga dan keluarga. Gimana tuh Saya pertama mewakili kali? keluarga. Iki dengan Gue mah cengar-cengir aja diem gitu. Tapi Kang Sule sama Mahal ini termasuk dekat. Gue lagi sendiri, kalau gue misalkan lagi nanya, Neng di mana? Ya dia selalu respon. Baik orangnya. Komunikasi terus sama Kang Sule ya. Iya, panggilnya apa Kang Sule? ayah. Ayah. Oh, ayah. Dari Makanya, awal? Iya, makanya pas begitu Mal ini kalau dari gerbang tuh, ayah. Gue langsung, apaan tuh? Dong, ayah jaja dong. Ayah jaja. Waktu Iki bener-bener sama Mahal ini bilang mau serius, pasti kan seorang ayah ada petuah, ada wejang. Nah, pesan apa sih yang Kang Sule tekenin buat sama Iki menjelang pernikahannya dan nanti ngejalanin pernikahannya harus seperti apa gitu? Pesan apa? Betul, Iki udah tahu lah pasti. Udah tahu lah. Lu mau di petua, mau di gimana pun orang ngasih tahu apa, pasti lu udah tahu. Tapi gini Kang, maaf ya, kan aku kan juga orang tua yang pernah gagal gitu kan, sama mungkin Kang Sule juga sama Ya, gitu kan. sama. Ada rasa, aku jujur ya Kang, rasa takut anak tuh akan meniru kita gitu, atau mungkin perjalanan bagaimana cara kita menjalani kisah dalam rumah tangga gitu. Kondisi, nggak ada yang turunan. Orang tuanya cerai, kawin cerai, misalnya anaknya kawin cerai, enggak lah. Pribadinya sebetulnya, ya itu kan Iki yang ngejalanin. Kalau misalkan kita gini, taruh, Ki awas lu nanti ya, jangan sampai lu cerai berai. Kan nggak tahu. Sama gua juga kan, kamu awas hati-hati harus dijaga. Tapi dengan kondisi dan keadaan, itulah yang membuat kita bercerai berai kan gitu. Jelasin sama anak-anak, dan anak-anak juga melihat keadaan gue di sini kayak seperti apa, dan gue selalu bilang sama anak-anak, nah Iki, ya kalau laki-laki kamu bertanggung jawab, kalau kamu niat menikah dengan seseorang ya udah satu Selamanya. Gitu. selamanya Diusahain satu ya. gitu. Tapi kadang-kadang kita juga punya niat seperti itu kalau kondisi dan lingkungannya itu kan kondisi. Nggak ada orang yang mau berpisah. Ya iyalah. Kangen sama Iki gak Kang? Boleh di video call mungkin kan kita pengen ngobrol-ngobrol sama Iki. HP gue mana ya? Kan seru nih kita bisa ngobrol. Ini potong mukanya nggak enak. Iya, iya. Di blur aja ya. Tapi nggak tahu jam segini tuh biasanya dia tidur. Kita coba ya, siapa tahu Ikinya bisa angkat, kita ngobrol-ngobrol sama Iki. Paling rajin nanyain kabar. Ya di Iya? grup. Hi guys, I love you. Iya, Hi gitu. guys, I miss you. Ya itu Iki. Tapi hampir semua deh. Anak-anak karena gue ajarin seperti itu. Nanti dong, belum juga nyambung. Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Guys. Connectin. Berarti tadi nggak diangkat ya? Ternyata Iki Iya, baru Iki. bis konser Kang di Medan, Iya, mungkin kayaknya lagi dia istirahat. Biasanya pas zuhur dia tuh bangun. Itu depan ada tukang bakso ya Kang? Ada mungkin. Wah, Boleh makanan tuh. kita kan Tadi tadi kan nggak kita- habis. Nah, kita makan bakso aja yuk. Ya kan kita makan bakso bareng kan? Boleh. Mau saya yang traktir apa kamu? Nah, kebetulan Andres traktir hari ini. Iya, Oh, nah Andres. kalau bakso mah gampang. Iya, kamu kan dalam rangka tangan kamu patah. Iya. Nah, Mau kamu dirayain tangan ya patah. maksudnya biar sembuh. cepet sembuh. Betul, yuk ah. Dengan kebaikan tuh cepet sembuh. Amin. Nah, biasanya ada langganan ke sini. Mana? Ah, deh si Jam. Jam. Ah, siapa namanya Kang? Mukanya Jam. emang sesuai dengan namanya ya. Iyalah. Jam, kenal nggak nih?
Namanya Mas Nano, Kang. Ini gua panggilannya. sama gitu. Wih, Selin tahu lu yang cantik-cantik ya. Kang, Namanya tapi Mas Nano. Kenapa dipanggilnya James? Hah? Itu si bapak itu manggilnya Jem katanya biar kayak orang luar gitu. tapi bentar, kita nggak mau yang bikinin Mas James. James. Kita maunya yang bikinin Kang Sule langsung. Nah, Ya Jem nggak tahu Jem, ceritain Jem. Iya ya dulu. Bapak Ya, gua emang tuh Jem tukang bakso. Tahu dulu. aku karena Pak Dodo jualan Terus, sono. bakso, aku pengen racikan Kang Sule. sini aja biar in frame Mas Iya, James. udah, nih. Jem. I am tukang bakso, lihat tuh kaosnya. Oh iya. Wah, keren Jujur ya banget. kaosnya. Kamu mau apa aja Selin? Aku mau bakso yang kecil-kecil, Kang Sule. Baksonya aja. Iya, baksonya aja. Selin suka gurih apa biasa aja? Aku asin pedas. Oh, kamu suka asin? Iya, asin Aduh, pedas. kalau aku nggak suka asin. Sukanya? Oh, sukanya kamu. Sambalnya segimana? Sambalnya 2 sendok. 2 sendok. Iya. Kamu nggak sakit perut nanti? Kalau aku sakit kan ada Kang Sule nanti. Oh iya. Tuh, Yang Kang. bayarin rumah sakit. Tapi aku jarang sakit perut. Sukanya sakit Sukanya apa? Sakit hati. Ah, Kamu nggak suka tetelan? enggak suka. Kenapa? Iya, aku nggak suka. Bang Odo dulu gini, dagang tuh dulu. Abah. Ini gini ya? Nah dulu kenapa aku bisa tahu wayang golek, bajidoran, kesenian-kesenian, karena abah tuh kemana-mana pas liburan tuh aku ngikut bagian Sampai 3 bisa. aja cukup. Dikit banget. Kenapa dikit banget? Dikit banget sih, Kang. Kelas 3. Ini sambalnya 2, garamnya banyak. Kalau segini ya ke Tanya nih si asinan. Jem, kalau 3 begini ya, Sri Lungguh dunia ya. Rezekinya Iya. banyak banget nantinya. Kasihan Mas Sule, ah. Oh lu so tau kasihan-kasihan lu giliran lu. Yang cakep aja lu Tahu, tambah. si Jem bisa aja nih. Dia nggak mau yang gede, dia sukanya yang Enggak, kecil-kecil kecil-kecil tapi aja. lincah ya kan? Ih, Emang iya, Selin? apa sih? Aku mau memastikan Aku minta aja. kuahnya, Kang. Oh, suka kuah. Gimana nggak cara ngambil kuah gini? Ya udah gitu. Biasa aja. Biasa aja. Andres kamu bikin apa? Aku. Hmm? Nah, mantap ini Mas. Aku. Kamu kok nggak makan juga? Kamu bikin Mas Sule? sendiri? Ayo, iya kita bareng dong. Kan Sule emang nggak mau makan? Makan. Iya tuh bareng kita. Tapi gue pengen di ini Sama sama Jem. si Jem lah. Oh. Bisa. Ya udah, Jadi ini sama Jem spesial juga buat aku deh. aja nih dibikinin Kang Sule. Aku juga sama Mas Spesial James deh. dong. Tapi dulu waktu Kang Sule kan dulu papanya suka Abah, ya dagang gini pakai Abah ya roda. manggilnya ya? Terus di rumah emak yang nungguin abah pakai roda. Terus di ujung sana diem. Itu nah aku tuh bagian ini bagian nyuci mangkok. Oh, ikut dagang? Kemana-mana ikut. Ikut kemana-mana ikut. Oh, Gitu. setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah. Aku tuh dari dulu dari kecil setiap pulang sekolah jangan main dulu sebelum kalau ini abah beres. Lu ini aja. Udah. Bapak pakai minyak. Hah? Gue Campur, basonya campur. aja, gue mau pakai nasi belum makan gue. Tapi ini panas Kang, kita ngobrol di dalam apa gimana? Oke boleh di dalam mau pakai ini. Boleh. Ah lu Jem, Udah kita makan di dalam ya. ayo boleh. Jem, Bang, ntar, nanti anterin ya. Ke atas. Oke, siap. Ke atas ke dalam. Enak nggak? Tapi mau kepedesan. Kan kamu yang Sambalnya pedas ternyata kan biasanya sambal ada yang nggak pedas gitu. si Jem yang ngasih ya tadi ya. Kang Sule. ngasih. Emang aku Suka gitu. Lupa Suka inget kadang-kadang ya. Kang Sule tuh kayak luwes banget gitu bikin baksonya ya. gue dari tahun ke tahun lah. Wih. Ikut orang tua. Kalau Iyalah sedih gue kalau cerita tentang nggak usah itu. digituin kan, nggak akan digituin juga. Sedih. Apa yang paling diinget dari Abah Odo? Wah ini pesanan Ini siapa? Ini siapa? yang tadi disuruh. Yang tadi disuruh. Gue nggak ada pegawai kayak gini. Serius. Kayak jadi pegawai nggak diakuin gitu. Selin nih, lihat dong. Lihat. Sok suci lu. Sono, sono. Tapi Kang Sule tuh kalau dulu waktu masih kecil ngikut aja gitu Abah jualan bakso. Mungkin. Dulu kalau aku nggak diajarin sama Abah, itu hebatnya Abah. Abah tuh bisa tahu, Abah pasti nanti tua, Abah tuh pasti nanti akan sakit. Kalau misalkan kamu nggak bisa, siapa yang bantuin emak? Abah sakit 3 tahun, makanya aku yang bantuin emak selama 3 tahun. Aku ke pasar, bikin bakso. Jualan bakso. Iya di situ di rumah. Kang Sule berapa bersaudara sih Kang? Aku 4, ada kakak aku Iwan, ada Yeni, udah berumah tangga udah punya anak. Tapi tinggal di sini ngurusin semua gaji karyawan dan Iya, iya, lain-lain. iya. Kang Sule anak ketiga berarti. Aku anak ketiga, tapi kalau ada semuanya tuh 11 Kok bisa? Banyak Iya. yang meninggal. oh.
kurang gizi aja sih sebetulnya. Kan dulu belum ada vaksin, belum ada apa kan. Tapi orang kan kalau ngomongnya tuh pasti akan ke arah yang hal mistis. Oh, si emak tuh gara-gara ada tanda putih di sini. Jadi meninggal. Mitos-mitos gitu ya. Ya kalau disambung-sambungin pasti cocok lah. Kayak aku kan dari kecil tuh aku pakai anting. Karena Namanya tuh kebo bingung. kok kamu bingung? Karena meninggal terus. Anehnya pas begitu kakak gua dianting hidup sampai sekarang. Jadi percaya. Iya, jadinya percaya gitu loh. Padahal kan itu syarat doang. Kebo bingung namanya. Jadi aku udah dianting terus tidak boleh mengakui bahwa abah tuh anaknya. Ini aku belum cerita ya. Tahu aku itu bapak saya itu di SMP kelas 3. Wah, dari kecil udah bantuin ngebakso ya? Iya, saya panggilnya AA dulu. Nah, aku tuh diurus sama Pak Danu di Cilame. Nah, kakak aku diurus sama Pak Haji di Cimindi. Jadi Dari nggak tahu kecil tuh juga. nggak tahu gitu loh. Makanya pas begitu tahu-tahu kelas 3 baru lah dikasih tahu sama Pak Danu. Karena si syarat yang tadi itu kan? Syarat tadi nggak boleh ngaku bapak. Tapi Abah tuh emang dari kecil dia jualan bakso. Ya, Punya cita-cita nggak sih Abah tuh dulunya? sebetulnya Abah tuh pengen jadi tentara, Neng. Tentara. Dia sempat masuk. Nah, Abah mau angkatan darat, cuman Abah tuh pendek. Nggak masuk pas begitu ini, gitu lah, sedih dia Abah. Akhirnya ya udahlah jadi kerja di pabrik dulu. Barulah dagang bakso. Perjuangan untuk ngejadiin Kang Sule seniman itu Wah, hebat dia malah. Udah nggak ada lagi lah dia mah sampai lahir batin lah kayaknya. Ya alhamdulillahnya ketika gua udah bisa beliin dia apa gitu yang dia pengenin. Makanya Abah tuh kalau ketemu tuh suka nangis. Yang membuat dia nangis itu Abah tuh pengen banget lihat ke Abah kan. Nah terus aku umrohin, Bah udah haji aja, dia nggak mau, udah umroh aja. setelah Gitu. sukses. Iya. Dia datang minta duit, baru kemarin dikasih duit 6 juta kalau nggak salah. Datang sini dia minta duit lagi. Minta duit 12 juta apa berapa saya lupa lagi, terus pengen makan bareng. Tumben ngajak makan bareng. Wah, bentar lagi juga meninggal. Ngomong kemana aja gitu. Suka bercanda kan gitu. Udah. Pergi ke rumah, sorenya udah ada telepon, Abah hilang. Kemana dia hilang? Taunya dia dicukur rapi, bersih. Dari situ jatuh, bawa ke rumah sakit. 2 minggu dari situ meninggal. Singkat ceritanya gitu ya. Dari situ meninggal. Sebelumnya dia tuh minta tanah aku yang kan aku ada wakaf ya kan khusus buat nanti gue meninggal tuh gue di sono. Gue mintalah satu inilah sebelum meninggal tuh. Mau bikin saung gue mau tiduran di situ lah enak sendiri gitu. Ya udah sama mobil Innova. Udah. Ternyata duit yang minta itu dia keliling, Selin, Buat bayar utang. kok yang dia minta duit itu dia keliling untuk Keliling bayarin? buat bayar utang itu tuh dia rapi, dicukur, bersih gitu udah. Tapi Abah tuh berarti kan banyak berkesan mungkin ya dari Abah menjadi sosok seorang laki-laki yang bertanggung jawab buat Ya, anak, buat orang gua bukan nangis kalau lagi ingat Abah tuh. Man gua kalau di kamera tuh nggak bisa. ya. Gua kalau sendiri di sini, gua yang nangisnya itu perjuangannya luar biasa lah. Banyak ilmu yang kita dapat. Apa yang paling ngangenin dari sosok Abah? Bercandanya lah. Bercanda. Iya, jahilnya. Oh suka ngelucu juga ya? Iya, Itu lucunya Kang Sule dari Abodo ya? bisa jadi seperti itu karena dia tuh dulu dagang bakso banyak pelanggan tuh karena dia lucu gitu. Orang tuh jadi seneng. Ada sampai ada datang dia nggak mau bakso tapi dia bayar. Buat Jadi? dengerin abang Biar diam di situ lihat siapa. Ya Allah lucu gitu. Ngelucu gitu? Heeh. Ada pesan-pesan gak sih dari Abah tentang bagaimana hidup gitu ke Kang Sule? Banyak lah, banyak. Cuman kadang Abah tuh bisa apa ya? Kamu nanti lihat kondisi saat ini, kamu akan merasakan hal ini dan itu benar. Dia itu ngomong terang-terangan loh. Gue mau tinggal di tanah wakaf, gitu. Bikin saung, itu kan simbol. Jadi apa aja emang rata-rata
bisa mungkin ada kelebihan untuk bisa memprediksi? Ya secara syariatnya kan melihat kondisi ya kan dengan keluarga ya, mantan istri kan gitu. Tahulah gitu. Tahu ya. Gitu. Jadi ya kalau ibaratnya pesan mah satu aja sih Abah tuh sebetulnya simple. Jadi orang yang bermanfaat untuk semua. Jadi orang yang bermanfaat. Ya terutama untuk keluarga-keluarga. Abah kan keluarga besar kan. Semuanya nggak inilah. Ini gue di sini keluarga semua. Kayak Dadang, Delep, terus Rian, Cucu, hampir semua. Jadi rata-rata di sini saudara. Keluarga semua. Ini ya Itu kalau nggak bisa ngomongin. Iya. Nggak bisa ditebak hidup. Udah ya ngasih ya? Apa nih? Oh, ini sekalian bayar sama bon-bon. Coba lihat ini bon. Ah, bulan-bulan kemarin Mas James, gimana ceritanya? Jadi Kang Sule ini kalau bayar bakso dia bayarnya bulanan. Betul. Lupa, gue mah lupa kalau habis makan bakso pergi gitu, jam pulang gitu. Dan dia nggak pernah nagih. Berapa bulan? Ah, banyak amat. Aduh. Tadinya kalau tiga piring dong saya bayarin. Juni. Bulanannya. Aduh. Wah, Lu ya udah. kadang-kadang ada selling lu biasa 19.000 ini jadi 20.000 lu. Next 1.000. Jadi next 1.000 ya. Next 1.000. Ya udah deh, gimana deh nanti Kang Sule biar ngurusin bill-billnya bersama Kang James ya. Kamu yang bayar. Aku yang bayar. Iyalah, kamu yang namu ke sini masa saya yang bayar? Iya kalau 3 piring mah iya Kang. Yaudahlah teman-teman, makasih banyak ya udah ngikutin aku sama Selin di rumahnya Kang Sule. Ini daripada terkadang lihat billnya Kang Sule. Benar. Jangan lupa ya tungguin terus tamu-tamu dadakan selanjutnya bersama aku, Anda Sadero dan juga Selin Evangelista. Sekali lagi terima kasih Kang Sule. Terima kasih Kang James. Ini kebetulan aku kan mau ini dulu, mau ada kerjaan lagi. Kang Sule pamit, punten. Ya. Maaf Kang Sule. Kang Sule. Kang ini gimana nih Kang? Bayar. Masa habis yang bayar Kang? Itu bayar, dia yang bayar. Itu dia yang bayar. Ya, Kak, gini deh, bisa ini nggak debit? Gesek, bisa gesek. Bisa biasanya bulanan. Oh gini aja, pegang dulu. Saya ambil cash dulu, saya ke ATM dulu bentar, tungguin sini.